Video ini disponsori oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grade leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Yap guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes di channel saya. Kali ini saya bakal unboxing review lagi gitu ya. Dan oh ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa karena kita sudah menginjak di bulan suci Ramadan ya. Dan ya, semoga puasa kalian full gitu ya sampai di penghujung bulan Ramadan ya, di hari raya. Oke, ini adalah Likan gitu ya. Saya bakal unboxing produk yang ini. Banyak banget yang komen gitu ya, Bang, Likan. Oke, saya coba cari tahu gitu ya salah satu brand ini, dan saya lihat produk-produknya juga cukup menarik gitu ya untuk kita bahas di episode kali ini. Dan saya bakal bahas ya Likan Tundra FG, dan saya ambil warna yang white terus ada kombinasi blacknya. Oke, ini boxnya seperti apa detailnya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, di depan kalian sudah ada box dari Likan ya, Laikan gitu ya. Dan ini brand baru ya. Ini aku beli di Shopee ya, online di toko sport intinya. Dan seperti ini boxnya, pengirimannya agak kacau, nggak ada masalah juga ya. Oke. Yang pasti ini produk original ya, dan ini brand baru ya. Seperti ini saya ambil size 39 kalau lokal, made in Indonesia, serinya yang Tundra FG. Ini yang warna white ya, di belakang seperti ini ya. Ya kurang lebih mirip-mirip sama brand apa sih, brand Jawa Timur itu, lupa saya. Oke, ini banyak banget yang minta saya untuk review salah satu produk yang ini gitu ya. Dan ini logonya juga cukup unik, kayak apa ya, kucing lah apalah ya logonya. Oke, langsung saja kita buka dari boxnya ya, seperti ini ya. Ini yang pasti pabrik gitu ya yang ngerjain, jadi produknya itu serapi ini gitu ya. Oke, seperti ini produknya, warna putih aku ambil ya, nggak ada apa-apa lagi. Kita keluarin dari boxnya. Oke, ini udah keluarin dari boxnya, dan kita bahas harganya dulu ya. Harganya itu, ini ada tagnya, 279.900 atau 280 ya. Cuma aku dapat di harga 209.000 ya. Kalian bisa cek sendiri ya di marketplace macam Tokopedia, Shopee. Yang pasti beda toko beda harga gitu ya. Jadi kalau ada yang ngomong, Bang kok beda harganya ya, ya kalian belinya di toko mana gitu ya. Oke, yang jelas kita bahas produknya dari kaki bagian luar seperti ini ya, depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke, ini full sintetis, cuma apa ya, ini yang aku pegang kayak mengingatkan saya dengan salah satu brand lokal yang sudah lama gitu ya, yaitu Specs ya. Ini benar-benar oke gitu ya, uppernya benar-benar lentur ya. Jadi untuk segi tekstur emang kurang lebih mirip banget sama Lex Speedman, dan ini kalian lihat gitu ya dari tekstur uppernya ya. Jadi kayak tekstur ininya gitu ya, full uppernya itu mirip-mirip gitu ya sama kayak Lex Speed yang keluaran yang lama ya. Dan ini cukup oke gitu ya. Warna putihnya juga nggak gampang kotor kayaknya sih ini. Oke, yang jelas ini warna dasarnya putih, full sintetis. Terus yang menarik itu emang grafisnya ini ya, full printing seperti ini. Dan kalau kita pegang gitu ya, ini emang kayak bukan sablon tapi lebih ke printing ya. Jadi permainan teksturnya cukup menarik. Di tengah kita dapat logo Likan gitu ya, seperti ini, emboss ya, seperti ini ya.
Dan untuk teknologinya sendiri nggak ada apapun di sini ya. Yang jelas ya sepatu sintetis kayak seperti sepatu-sepatu lokal seperti yang lainnya, cuma ini dikerjakan secara serius dan ya pabrik gitu ya. Jadi kerapiannya jelas bagus banget. Dan kurang lebih untuk kaki bagian luar seperti ini. Kita pindah ke depan seperti ini ya. Kembali lagi, ini uppernya cukup impresif, lembut, lentur ya. Dan ini cukup oke gitu ya. Dan kita naik ke atas, sudah terpisah seperti ini ya. Cutting lidahnya dan cukup menarik gitu ya. Dan yang jelas ini talinya tali pipih bahan polyester ya. Dan di sini lidahnya cuma ada tulisan Likan gitu ya. Dan kurang lebih untuk kaki bagian depan untuk segi detail seperti ini. Oke, kita pindah ke kaki bagian dalam seperti ini, nggak ada logo Likan, cuma grafis saja untuk segi detail seperti ini ya. Cukup menarik dan aku suka gitu ya. Ini perpaduan warnanya juga cukup oke. Makanya saya lebih pilih warna putihnya, cuma ini kalau nggak salah ada 3 warna gitu ya. Dan warnanya itu kalau nggak salah gitu ya, warnanya itu ada biru ya, terus putih dan hitam ya. Hitamnya juga cukup menarik, cuma aku suka warna putih ya. Dan kita pindah ke bagian belakang seperti ini, presisi ya, lurus banget. Dan ini kayak beda dengan sepatu-sepatu brand-brand lokal yang lainnya gitu ya, yang ya dulunya ngerjain produk KW gitu ya, terus ngerjain produk brand sendiri gitu ya. Dan secara cutting beda gitu ya, kalau dibuat pabrik dan home industry gitu ya, emang beda menurutku. Tingkat kepresisiannya beda, materialnya juga beda menurutku ya. Dan ini kita pindah ke bagian insole-nya yang cukup menarik, itu bagian insole-nya yang benar-benar tebal banget gitu ya. Dan untuk segi tekstur seperti ini, dan ini bagus banget, berongga ya. Terus ada logo Likan, tulisan Likan seperti ini, dan ini lapisnya bahan fabric cukup lembut gitu ya. Dan ini menarik menurutku. Terus ya kalian bisa lihat sendiri di sini kayak dijahit gitu ya, kayak brand-brand macam Ortus, macam Specs gitu ya, yang tingkat kerapiannya itu bagus banget ya. Lapisnya ya ini lembut banget. Terus lapis bagian padding dan bagian heel ini sintetis. Untuk ketebalan busa ya seperti sepatu lokal pabrik yang lainnya gitu ya, empuk gitu ya. Dan ya cukup menarik. Tapi untuk segi cutting keseluruhan dari modelnya gitu ya, kurang lebih mirip banget sama Lightspeed ya, mirip ya, mirip ya ini ya. Oke, kita pindah ke bagian outsole-nya. Outsole-nya seperti ini, cukup menarik, fresh ya, kayak specs zaman dahulu gitu ya, kurang lebih mirip. Terus ini ada kombinasi stud chevron gitu ya, terus logo Likan di sini, terus ada tulisan Likan di sini. Terus di bagian tengahnya di sini cukup solid, dan ini kayak ya stabilizer gitu ya di bagian outsole. Dan bahannya, materialnya juga cukup bagus. Dan ini enggak ya, ini pendapat pribadi ya, kalau sepatu bola gitu ya itu lebih bagus ya lentur bagian uppernya, tapi kokoh di bagian outsole-nya. Jadi kalau ditekuk seperti ini tuh enggak yang kayak yang di TikTok gitu ya, jual sepatu yang aneh menurutku, yang ditekuk bisa lentur. Bukan itu intinya ya. Sepatu itu kalau pengen safety dipakai gitu ya, itu harus kokoh seperti ini gitu ya. Ya maklum lah, kalau ada harga ada kualitas gitu ya. Cuma kalau untuk pabrikan seperti ini, standarnya sudah lebih bagus banget gitu ya. Dan ini ada kombinasi round stud di sini, bagus menurut untuk segi detail seperti ini bagian outsole-nya. Oke, kita timbang ya di size 39, kira-kira kita dapat berapa. Nah, ini timbangannya, kita timbang ya. Ini saya timbang size 39 dengan insole-nya yang agak tebal ya. 182 gram di size 39 ya, cukup ringan ya. Kita coba timbang di brand lainnya macam Specs gitu ya, keluaran yang lama. Sisi 10 gram ya, emang berarti insole-nya sih ini menurutku. Cuma nggak ada masalah ya. Kita lihat gitu ya saat dipakai seperti apa. Yuk kita lihat bareng-bareng.
Nah itu dia detail dari Lycan Tundra FG. Oke, untuk first impression cara masukin kaki ke dalam sepatunya ya mudah banget menurutku ya. Cuma dengan catatan saya lepas insole-nya karena insole-nya sendiri itu tebal banget sih untuk ukuran sepatu bola ya. Menurutku terlalu tebal ya. Emang kalau insole tebal itu, foamnya tebal itu emang menambah kenyamanan saat dipakai. Cuma menurutku ya kalau susah dimasukin gitu ya kaki ya sama aja gitu ya, nggak enak gitu ya. Dan intinya saya lepas insole-nya baru masuk semua, dan yang aku rasain full ya, kaki masuk full, jadi ujungnya juga full, nggak ada yang tersisa. Menurutku itu pas banget menurutku ya. Dan overall dipakai juga cukup enak meskipun tanpa insole. Cuma mungkin next saya bakal ganti insole yang sedikit lebih tipis gitu ya, biar menambah kenyamanan saat dipakai. Karena ya kalau aku sendiri pakai sepatu bola gitu emang sering lepas insole ya. Ya mungkin lebih nyaman aja menurutku ya. Kembali lagi beda orang beda cara pakai sepatu. Cuma kalau aku sendiri lebih suka lepas insole, kayak lebih pas aja dipakai gitu ya. Dan untuk di bagian heel agak kaku menurutku ya. Ya kembali lagi ini ada penambahan ekstra heel counter gitu ya di bagian dalam, jadi ini ditanam dan itu ya agak kaku. Dan ini aku masih pakai ya di sebelah kirinya itu ya biar cepat break-in menurutku ya. Jadi nanti pas playtest nggak butuh waktu lama untuk penyesuaian dengan sepatunya. Dan overall ya di bagian heelnya emang agak kaku untuk awal ya. Dan di bagian padding dan bagian heel untuk bahan busa pas menurutku ya, khas sepatu dengan harga 300 ribuan gitu ya, macam specs gitu ya, macam Mertus gitu ya, ini sama aja menurutku ya. Mungkin materialnya sama, terus bagian liningnya juga, pelapis bagian paddingnya sama ya. Ini bagian yang cukup menyerupai semua brand gitu ya, yang harganya 300 ribuan, itu bahannya sama, sintetis. Oke, dari segi sizing sepatu ini lebih rekomend untuk kaki yang narrow atau slim daripada kaki yang lebar. Jadi buat kaki kalian yang lebar disarankan fitting terlebih dahulu kalau kalian ingin beli sepatu ini gitu ya. Jadi saya sarankan fitting dulu sebelum kalian membeli. Jadi kalau kesempitan saya sarankan kalian beli tipe yang lain nih ya. Karena sepatu ini emang dari segi bentuk gitu ya mirip banget sama Lightspeed 20 menurutku, yang emang lebih rekomend untuk kaki yang narrow daripada kaki yang lebar. Jadi menurutku ini ya feelnya mirip-mirip sama Lightspeed 20 menurutku ya. Dari segi upper juga sama. Ini keren banget sih menurutku ya. Oke, lanjut untuk ngomongin model dan desain. Menurutku sepatu ini cukup menarik, fresh banget, keren, simple, desainnya juga oke ya, tingkat kerapiannya juga oke. Dan khas sepatu speed gitu ya, sepatu ini dari segi desain grafis cukup agresif menurutku. Jadi menurutku dari angka 1 sampai 10 dari segi model dan desain ini 8. Oke menurutku. Nggak lebay ya dari segi desain. Oke, lanjut untuk ngomongin kenyamanan ya. Kembali lagi, saya tadi pas fitting lepas insole-nya baru ngerasain enak saat dipakai. Mungkin PR-nya emang insole-nya terlalu tebal menurutku ya. Ya kalau kalian sudah pernah beli, kalian bisa share gitu ya pengalaman kalian pakai sepatu ini di kolom komentar. Dan menurutku dari tingkat kenyamanan untuk first impression tadi pas fitting tadi ya ini 7,5. Mungkin next bakal saya jelasin lebih jauh gitu ya di video playtestnya. Terus apakah cukup rekomendasi buat kalian beli miliki di tahun 2023 ini? Menurutku ya kalau kalian budgetnya 200 ribuan gitu ya, daripada beli sepatu KW fake ya, saya sarankan kalian beli sepatu ini gitu ya. Karena saya coba sendiri ya kayak mengingatkan saya dengan sepatu Lightspeed 20 ya. Dan dari segi detail uppernya sama men, karena ini sama-sama pakai PU sintetik gitu ya. Cuma ini lebih doff aja. Mungkin next kalau ini enak gitu ya, saya bakal beli lagi yang warna hitam. Mungkin saya bisa compare gitu ya. Karena saya lihat sendiri ini dari segi tekstur uppernya kurang lebih sama gitu ya, sama Lightspeed 20. Cuma ini harganya lebih murah gitu ya, karena Lightspeed 20 ini saya beli dulu 400 lebih gitu ya. Dan ini cuma dapat di harga 200 ribuan, 209, 210, karena banyak banget yang jual 209, 210, 220 macam-macam, karena harga retailnya sendiri 270. Dan ya ini pendatang baru cukup agresif gitu ya. Dari segi model dan desain, pengerjaan juga cukup rapi ya, khas pabrik gitu ya. Outsole-nya juga di branding sendiri ya, ini keren banget sih menurutku. Dan harganya cuma 200 ribuan gitu ya. Dan
dari segi pengerjaan material ini cukup keren ya. Ini cukup keren menurutku ya, dan sangat-sangat saya rekomendasikan buat kalian beli di tahun 2023 daripada kalian beli fake gitu ya, atau sepatu yang harga 100 ribuan yang kurang. Menurutku kalian beli ini menurutku ya. Oke ya, itu saja ya video unboxing review di episode kali ini. Jika kalian punya referensi gitu ya, sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Oh ya, kalian bisa follow TikTok saya, Instagram saya, linknya saya bakal kasih di deskripsi atau di pin komen. Oke, maju terus di Indonesia, and see you next video. So, ciao. Bye.